Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan pemuda lulusan Mesir jatuh cinta pada janda muda. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah desa kecil di Indonesia, seorang pemuda bernama Ahmad bertekad untuk mengejar impian besar. Ia baru saja menyelesaikan studinya di Mesir, mengambil jurusan yang sangat diminati, yaitu kuliner. Sejak kecil, Ahmad memang selalu tertarik dengan dunia masakan dan cita rasa, menganggapnya sebagai bahasa universal yang bisa menyatukan orang. Namun, impian besar Ahmad tidak semudah yang dibayangkan. Setelah kembali ke Indonesia, ia mendapati dirinya harus bersaing dengan banyak orang yang juga mencari pekerjaan di bidang kuliner. Selama beberapa bulan, Ahmad mencoba melamar pekerjaan di berbagai restoran ternama. Namun, meskipun ia memiliki gelar sarjana dari Mesir dan pengalaman yang cukup dalam memasak, tak satu pun dari restoran tersebut yang menerima dirinya. Kehidupan terasa semakin sulit, tetapi Ahmad tidak menyerah. Ia percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan penuh kesungguhan pasti akan membuahkan hasil suatu hari nanti. Suatu sore, saat Ahmad hampir putus asa, sebuah telepon masuk. Panggilan itu datang dari sebuah perusahaan makanan yang cukup terkenal, yang baru saja membuka cabang di kota tempat tinggalnya. Mereka tertarik dengan pengalaman Ahmad yang telah belajar di luar negeri dan ingin menawarinya sebuah pekerjaan. Perusahaan itu dikelola oleh seorang wanita muda asal Mesir yang telah lama menetap di Indonesia. Ahmad merasa sedikit terkejut, namun merasa senang bisa mendapatkan kesempatan ini. Keesokan harinya, Ahmad memulai hari pertama kerjanya di restoran tersebut. Meskipun ia telah memiliki pengalaman di bidang kuliner, ia tetap merasa gugup. Dapur yang besar dan peralatan masak yang canggih sedikit membuatnya merasa cemas. Namun Ahmad mengingat tekadnya untuk sukses dan memutuskan untuk memberi yang terbaik. Meskipun ia tak bekerja sebagai kepala koki, ia merasa senang bisa terlibat langsung dalam proses memasak dan menciptakan berbagai hidangan yang lezat. Pemilik restoran, wanita muda yang bernama Amina, memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia kuliner. Amina adalah seorang janda muda yang memiliki semangat besar untuk membangun bisnis makanan ini setelah ditinggalkan oleh suaminya karena perselingkuhan. Amina merasa sangat terpukul dengan kejadian tersebut, tetapi ia memilih untuk bangkit dan fokus pada bisnis yang ia bangun. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa wanita bisa sukses dalam dunia bisnis yang dominan oleh pria. Seiring berjalannya waktu, Ahmad mulai dikenal di dapur karena kemampuannya untuk membuat berbagai hidangan dengan cita rasa yang unik dan inovatif. Setiap kali ia menciptakan menu baru, hasilnya selalu laris dan disukai oleh para pelanggan. Keberhasilan ini membuat Amina semakin tertarik untuk bekerja lebih dekat dengan Ahmad. Ia menyadari bahwa Ahmad memiliki potensi besar dan bisnisnya berkembang pesat berkat inovasi menu yang dihadirkan oleh pemuda ini. Suatu hari Amina memanggil Ahmad ke kantornya. Dengan ekspresi serius, ia memberitahu Ahmad bahwa ia ingin memindahkan Ahmad dari bagian dapur ke posisi yang lebih strategis, bagian pengembangan dan inovasi menu. Amina yakin bahwa Ahmad bisa membawa restoran ini ke level yang lebih tinggi lagi. Ahmad terkejut, namun juga merasa senang. Ia merasa diberi kesempatan besar untuk berkembang lebih jauh dalam dunia kuliner. Amina, yang sebelumnya merasa terjebak dalam kesedihan setelah pernikahannya berakhir, mulai melihat perubahan dalam dirinya. Sejak bekerja dengan Ahmad, semangat hidupnya tumbuh kembali. Ia melihat bagaimana Ahmad selalu bisa membuat karyawan lain bersemangat dan bekerja dengan penuh dedikasi. Ahmad tidak hanya berbicara tentang kerja keras, tetapi juga menunjukkan semangat yang menular kepada semua orang di sekitarnya. Ahmad sendiri memiliki motivasi yang jelas. Ia selalu bertekad untuk sukses sebelum kembali ke Indonesia, sebuah tujuan yang ia impikan sejak lama. Namun, seiring berjalannya waktu, Amina mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Ahmad. Setiap kali mereka berbicara, ia merasa ada ikatan yang semakin kuat antara mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja.
Hari demi hari, Ahmad semakin terbiasa dengan posisi barunya sebagai bagian dari tim pengembangan dan inovasi restoran. Ia mulai merancang konsep menu baru yang berbeda dari yang sudah ada, memperkenalkan rasa-rasa khas Indonesia dengan sentuhan modern yang memikat lidah para pelanggan. Restoran yang dulunya biasa saja, kini menjadi tempat yang selalu ramai pengunjung. Amina, sebagai pemilik restoran, merasa sangat puas dengan hasil kerja Ahmad. Keberhasilan ini bukan hanya membuat restoran mereka semakin berkembang, tetapi juga memberikan Amina kebanggaan tersendiri. Namun, meskipun Amina terlihat profesional di luar, di dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang lebih. Ia seringkali meluangkan waktu untuk berbicara dengan Ahmad, baik soal pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Setiap kali mereka berbicara, Amina merasakan kedekatan yang sulit ia jelaskan. Ia mulai menyadari bahwa perasaan yang ia miliki bukan hanya rasa terima kasih terhadap Ahmad, tetapi lebih dari itu, perasaan yang lebih dalam dan melibatkan hati. Ahmad, di sisi lain, tidak begitu peka terhadap perasaan Amina. Ia terfokus pada tujuannya untuk sukses dan selalu merasa bahwa ia harus bekerja keras untuk mencapai impian tersebut. Walaupun ia sangat menghormati Amina, pemilik restoran yang sangat baik hati dan penuh semangat, ia tidak pernah membayangkan ada perasaan lebih di antara mereka. Sejak awal, Ahmad bertekad untuk kembali ke Indonesia dengan pencapaian yang membanggakan, tanpa ada hubungan personal yang bisa mengganggu fokusnya. Suatu hari, setelah jam kerja berakhir, Amina mengundang Ahmad untuk berbicara di ruangannya. Ahmad merasa sedikit cemas, tetapi ia tetap mendekat. Amina duduk di mejanya, matanya memandang Ahmad dengan tatapan yang lebih dalam daripada biasanya. Dengan suara lembut, Amina mulai berbicara, "Ahmad, kamu tahu betapa besar arti kerja kerasmu bagi restoran ini, bukan hanya untuk bisnis ini, tetapi juga untuk saya pribadi. Kamu telah memberikan begitu banyak semangat dan inspirasi kepada semua orang yang bekerja di sini, termasuk saya." Ahmad merasa terharu mendengar kata-kata tersebut, tetapi ia merasa ada yang berbeda dengan cara Amina melihatnya. "Terima kasih, Amina. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya ingin sukses sebelum pulang ke Indonesia." "Itu saja," jawab Ahmad dengan tulus, sedikit gugup. Namun, Amina tidak berhenti di situ. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan, "Ahmad, aku ingin kamu tahu bahwa kamu lebih dari sekadar karyawan di restoran ini bagiku. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih, dan aku merasa bingung. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku pikir aku mulai jatuh hati padamu." Suasana dalam ruangan tiba-tiba terasa hening. Ahmad terkejut, bahkan agak canggung mendengar pengakuan Amina. Ia tidak tahu harus berkata apa dan ketegangan di udara semakin terasa. Tanpa sengaja, beberapa karyawan yang kebetulan lewat di luar ruangannya mendengar percakapan itu. Mereka tampak saling pandang, terkejut oleh pengakuan Amina yang begitu terbuka. Ahmad merasa sangat bingung, namun ia segera keluar dari ruang itu, meminta waktu untuk berpikir. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia bergegas menuju ruang doa. Di sana ia menghadap Allah, memohon petunjuknya. "Ya Allah, aku tahu ini bukanlah jalan yang mudah. Aku hanya seorang karyawan dan dia adalah pemilik restoran ini. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini. Berikanlah aku petunjuk-Mu," doanya dengan penuh ketulusan. Ahmad merasa bimbang, namun dalam hatinya ia tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ada takdirnya. Ia juga tidak ingin menyakiti hati Amina, namun ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan mereka sangat profesional, dan ia tidak ingin perasaan pribadi mengganggu tujuannya untuk sukses. Sementara itu, Amina merasa cemas. Ia tahu bahwa pengakuannya pada Ahmad bisa saja membuat semuanya menjadi rumit. Ia merasa takut jika hubungan profesional mereka akan rusak atau bahkan berakhir. Namun, Amina juga tidak bisa menahan perasaannya. Keputusan untuk mengungkapkan isi hati itu datang begitu saja, seolah-olah ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang telah tumbuh selama ini. Ketika Ahmad kembali ke tempat kerjanya, ia menemukan beberapa karyawan yang tampak berbisik-bisik. Mereka tersenyum dan saling berbisik satu sama lain, terlihat jelas bahwa mereka tahu apa yang baru saja terjadi. Ahmad, yang masih kebingungan,
hanya bisa tersenyum canggung dan mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Teman-temannya yang mendengar pengakuan Aminah malah memberikan dukungan kepada Ahmad, berusaha meyakinkannya bahwa perasaan Aminah adalah hal yang wajar, mengingat kedekatan mereka selama ini. Ahmad pun mulai merenung, dan meskipun awalnya ia ragu, ia menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang juga mulai tumbuh, perasaan yang tidak bisa ia pungkiri. Semakin ia mengenal Aminah, semakin ia menghargai kekuatan dan keteguhan hatinya. Ia mulai menyadari bahwa Aminah bukan hanya seorang pemilik restoran, tetapi seorang wanita yang penuh semangat dan percaya diri. Beberapa hari berlalu dan Ahmad merasa lebih tenang. Ia berusaha untuk menerima kenyataan bahwa perasaan Aminah bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Ia pun akhirnya mengakui dalam hati bahwa ia juga memiliki perasaan yang sama terhadap Aminah, namun ia tetap ragu apakah hubungan mereka bisa berjalan baik mengingat perbedaan status mereka. Suatu malam saat mereka berdua berjalan pulang setelah bekerja lembur, Aminah berhenti dan melihat Ahmad dengan tatapan serius. "Ahmad, aku ingin kamu tahu bahwa aku menghargai keputusanmu apapun itu. Aku hanya ingin kamu bahagia," kata Aminah dengan suara lembut. Ahmad menatapnya dalam-dalam dan akhirnya ia berkata, "Aminah, saya juga memiliki perasaan yang sama, tetapi saya takut jika hubungan kita akan mengganggu semuanya." Aminah tersenyum, mengangkat bahu. "Kita tidak bisa mengontrol takdir, Ahmad. Yang penting adalah kita jujur pada diri sendiri." Hari-hari berlalu, dan meskipun masih ada ketegangan, hubungan Ahmad dan Aminah semakin mendalam. Mereka sering bekerja bersama dalam merancang menu baru dan berbicara lebih banyak tentang kehidupan pribadi mereka. Aminah, yang sebelumnya penuh dengan keraguan dan ketakutan, mulai merasa lebih percaya diri setelah mendengar bahwa Ahmad pun memiliki perasaan yang sama. Meski begitu, keduanya sepakat untuk tidak terburu-buru. Mereka ingin memastikan bahwa hubungan mereka tidak mengganggu pekerjaan dan fokus masing-masing. Suatu hari setelah sebuah pertemuan penting dengan tim manajer restoran, Aminah dan Ahmad memutuskan untuk duduk di sebuah kafe dekat restoran. Suasana kafe yang tenang memberikan kedamaian bagi keduanya, yang mulai merasa bahwa dunia di sekitar mereka seakan berhenti sejenak. Di tengah obrolan santai mereka, Aminah memulai percakapan yang lebih serius. "Ahmad," Aminah memulai, "aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku berterima kasih telah datang ke restoran ini. Kehadiranmu bukan hanya mengubah bisnis ini, tetapi juga diriku. Sejak suamiku meninggalkan aku merasa sangat kehilangan. Aku hampir menyerah dengan hidup, tapi kamu membuatku kembali melihat kehidupan dengan cara yang berbeda." Ahmad terdiam sejenak. Ia bisa merasakan ketulusan dalam setiap kata Aminah, dan meskipun ia ingin mengatakan sesuatu, ia merasa takut jika kata-kata yang keluar justru menyakiti Aminah. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus menahan perasaan. "Aminah, Ahmad mulai terbata-bata, namun ia memutuskan untuk jujur. "Aku merasa sangat beruntung bisa bekerja di sini, dan aku rasa kita mulai membangun sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Aku ingin menjadi lebih dari itu, tapi aku juga ingin kita tidak terburu-buru. Aku ingin semuanya berjalan dengan baik." Aminah tersenyum dengan lembut. "Aku juga ingin itu, Ahmad. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi perasaan kita sudah sangat jelas. Mungkin kita harus lebih sabar dan memberi waktu untuk diri kita sendiri." Dengan perasaan lega, Ahmad mengangguk. Mereka berdua sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dengan perlahan. Keputusan itu tidak hanya membuat mereka lebih dekat satu sama lain, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang secara pribadi dan profesional tanpa ada tekanan. Keesokan harinya, Aminah tiba di restoran lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan bahwa semua persiapan untuk acara besar yang akan datang berjalan dengan lancar. Saat ia berjalan melewati dapur, ia melihat Ahmad sedang sibuk mempersiapkan beberapa hidangan baru. Melihat dedikasi Ahmad yang luar biasa, Aminah merasa semakin yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ahmad bukan hanya seorang karyawan yang hebat, tetapi seseorang yang dapat diandalkan, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi.
Setelah beberapa minggu bekerja bersama, Aminah mulai merasa semakin terbuka dan nyaman dengan Ahmad. Ia mulai memperkenalkan Ahmad kepada beberapa rekan bisnis dan teman-temannya. Hal ini menunjukkan bahwa Aminah mulai melihat Ahmad bukan hanya sebagai karyawan, tetapi juga sebagai bagian dari hidupnya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, kebahagiaan mereka tidak datang tanpa ujian. Suatu hari saat Aminah dan Ahmad sedang menghabiskan waktu bersama di restoran, salah seorang rekan kerja yang tahu tentang hubungan mereka mulai berbisik kepada karyawan lainnya. Gosip mulai menyebar tentang hubungan mereka yang tidak biasa. Seorang pemilik restoran yang jatuh hati pada karyawannya. Beberapa karyawan merasa canggung, dan suasana di tempat kerja menjadi sedikit tegang. Aminah mulai khawatir bahwa hubungan mereka akan mempengaruhi reputasi restoran dan hubungan mereka dengan rekan-rekan kerja lainnya. Ia tidak ingin pekerjaannya hancur karena masalah pribadi, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin mengabaikan perasaan yang telah tumbuh begitu besar di dalam hatinya. Pada suatu malam yang tenang, saat restoran sudah tutup, Aminah dan Ahmad duduk di meja besar di tengah restoran, membicarakan masa depan mereka. Aminah menghela napas panjang, memandang Ahmad dengan serius. Ahmad, aku tahu kita sudah membuat banyak kemajuan, tapi aku merasa hubungan kita bisa membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Aku tidak ingin ini mengganggu pekerjaan kita atau mengurangi semangat tim. Ahmad, yang selama ini sangat menjaga profesionalisme, kini merasa dilema yang sama. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan. Aminah, aku mengerti. Aku juga tidak ingin ada yang merasa terganggu. Tapi aku percaya kalau kita bisa menghadapinya bersama. Kita bisa menjaga profesionalisme kita, namun juga jujur terhadap perasaan kita. Mungkin kita harus berbicara dengan tim dan memberi mereka penjelasan, supaya mereka tidak merasa canggung atau bingung. Aminah tersenyum dengan penuh kepercayaan. Aku setuju, Ahmad. Aku rasa kita sudah cukup dewasa untuk menghadapi ini. Kalau kita bisa menghadapinya dengan baik, mungkin kita bisa membuat tim ini semakin solid. Dengan keputusan itu, Aminah dan Ahmad mulai berbicara dengan tim mereka. Mereka menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak akan memengaruhi profesionalisme mereka di tempat kerja. Meski beberapa karyawan sempat merasa tidak nyaman, mereka akhirnya menerima dan mendukung keputusan itu, memahami bahwa Aminah dan Ahmad saling mendukung satu sama lain. Keberanian mereka untuk menghadapinya membuka jalan bagi lebih banyak komunikasi dan transparansi di restoran tersebut. Tim semakin solid, dan suasana kerja pun semakin baik. Kesuksesan restoran semakin berkembang, berkat inovasi Ahmad yang terus membawa cita rasa baru yang menggugah selera pelanggan. Semakin hari, restoran itu menjadi lebih terkenal, dan semakin banyak pengunjung yang datang. Meskipun tantangan masih ada, Aminah dan Ahmad merasa lebih kuat bersama. Mereka mulai merencanakan masa depan, baik di restoran maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Semuanya tampak berjalan baik, dan keduanya merasa bahwa hidup mereka akan selalu lebih baik jika mereka tetap jujur satu sama lain. Beberapa bulan setelah keputusan penting yang mereka buat, kehidupan Aminah dan Ahmad tampaknya semakin berjalan lancar. Restoran yang mereka kelola bersama semakin berkembang, dan keduanya merasa semakin dekat. Aminah, yang dahulu merasa terperangkap dalam kesedihan setelah ditinggal oleh suaminya, kini merasa hidupnya kembali penuh warna. Ahmad, yang semula hanya fokus pada tujuannya untuk sukses, kini merasakan kebahagiaan yang datang dari hubungan yang lebih dalam dengan Aminah. Namun, meskipun hubungan mereka semakin baik, masih ada satu hal yang belum mereka hadapi sepenuhnya, perjalanan Ahmad yang harus kembali ke Indonesia. Sejak awal, Ahmad memang sudah merencanakan untuk kembali ke tanah air setelah mencapai tujuannya. Tetapi semakin lama ia berada di samping Aminah, semakin ia merasa berat untuk meninggalkan wanita yang telah memberi warna baru dalam hidupnya. Keputusan untuk pulang ke Indonesia yang semula tampak sederhana, kini menjadi keputusan besar yang melibatkan perasaan yang rumit. Suatu malam, ketika restoran tutup dan mereka sedang duduk bersama di ruang makan restoran yang sepi, Aminah memulai percakapan yang penuh dengan emosi. Ahmad, aku tahu kamu sudah memiliki rencana untuk kembali ke Indonesia. Aku tahu itu adalah impianmu dan aku mendukungmu. Tapi, aku merasa semakin sulit untuk menerima kenyataan itu.
Ahmad menatap Aminah dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa Aminah memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap dirinya, dan ia pun merasa hal yang sama. Namun, ia juga merasa terikat pada tanah airnya. Aminah, aku tahu ini sulit. Sejak aku pertama kali datang ke sini, aku hanya memikirkan untuk sukses dan kembali. Tapi semakin lama aku di sini, semakin aku merasa bahwa hidupku tidak bisa sama lagi tanpa kamu. Aku bingung, Aminah. Aku merasa aku sudah menemukan rumah di sini bersama kamu. Aminah menunduk, terdiam sejenak. Ia merasakan setiap kata Ahmad sangat dalam, dan hatinya berdebar lebih cepat. Aku tahu, Ahmad. Aku juga merasakan hal yang sama, tapi aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Kamu punya impian besar, dan aku ingin kamu mengejarnya. Tetapi, aku berharap kamu bisa melihat masa depan kita bersama, bukan hanya sebagai aku dan kamu, tetapi sebagai sebuah tim yang lebih besar. Ahmad merasa terharu. Dalam hati ia mulai menyadari bahwa keputusan yang ia buat sebelumnya untuk kembali ke Indonesia bukanlah keputusan yang mudah, terutama setelah ia menemukan seseorang seperti Aminah. Ia merasa bimbang, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak ingin kehilangan wanita yang telah memberi semangat hidup baru dalam dirinya. Setelah beberapa minggu penuh pertimbangan, Ahmad memutuskan untuk berbicara dengan Aminah. Mereka bertemu di sebuah taman kota yang sepi di luar restoran mereka, tempat yang selalu menjadi tempat favorit mereka untuk berbicara lebih dalam. Aminah, kata Ahmad dengan penuh keyakinan, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak ingin pergi. Aku ingin berada di sini bersama kamu. Aku ingin kita membangun masa depan bersama di sini. Aminah terkejut mendengar kata-kata Ahmad. Ia menatap Ahmad dengan tatapan penuh haru sebelum akhirnya mengalirkan air mata. Ahmad, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat bahagia mendengarnya, lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Ahmad tersenyum dan meraih tangan Aminah. Kita akan melakukan ini bersama. Kita akan membangun restoran ini lebih besar lagi, dan kita akan bersama. Aku sudah siap dengan tantangan itu. Keduanya memutuskan untuk mengambil langkah besar bersama, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Aminah yang sudah lama merasa kesepian, menemukan bahwa hidupnya kini penuh dengan kebahagiaan dan harapan baru. Ahmad, yang dulu hanya berpikir untuk sukses secara profesional, kini merasa bahwa kebahagiaan sejati datang ketika ia bisa berbagi hidup dengan seseorang yang sangat berarti bagi dirinya. Suatu hari, setelah memutuskan untuk bersama-sama membangun masa depan, Aminah datang dengan sebuah kejutan besar untuk Ahmad. Ia telah merencanakan perjalanan ke Indonesia. Aku ingin sekali mengunjungi Indonesia bersamamu, Ahmad. Aku ingin melihat tempat yang selalu kamu ceritakan dan mungkin aku bisa merasakan sedikit dari apa yang kamu impikan selama ini. Ahmad terharu mendengar keputusan Aminah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, yang dulu merasa jauh dari tanah airnya, kini ingin merasakan perjalanan ke negara yang sangat ia cintai. Aminah, itu adalah keputusan yang luar biasa. Aku akan sangat senang menunjukkan semuanya kepadamu. Keduanya mempersiapkan perjalanan itu dengan penuh antusiasme. Aminah yang sebelumnya hanya mengenal Indonesia lewat cerita Ahmad, kini mempersiapkan untuk menyelami budaya dan kehidupan negara itu secara langsung. Ahmad, yang selalu bersemangat untuk kembali ke Indonesia, merasa sangat bahagia bisa berbagi pengalaman itu dengan Aminah. Mereka merencanakan perjalanan ke kota-kota kecil dan besar, menikmati kuliner khas Indonesia yang selalu Ahmad rindukan, dan menghabiskan waktu bersama keluarga Ahmad yang sudah lama ia tinggalkan. Mereka akhirnya berangkat bersama ke Indonesia, dan perjalanan itu bukan hanya sekadar liburan, tetapi juga menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Bagi Aminah, perjalanan ini memberi wawasan baru tentang kehidupan di Indonesia, sekaligus menguatkan hubungan mereka. Bagi Ahmad, perjalanan ini memberikan kebahagiaan yang lebih dalam. Ia bisa berbagi hidupnya dengan orang yang paling berarti, sekaligus mengenalkan Aminah pada bagian penting dari dirinya yang selama ini hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Mereka kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh harapan, siap menghadapi masa depan bersama.
Keputusan untuk tetap bersama bukan hanya keputusan tentang cinta, tetapi juga tentang saling mendukung dan tumbuh bersama sebagai pribadi yang lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Setelah perjalanan mereka ke Indonesia, Aminah dan Ahmad merasa hubungan mereka semakin kuat. Perjalanan itu tidak hanya membuka mata Aminah tentang budaya Indonesia, tetapi juga memperdalam pengertian dan rasa sayang antara mereka. Ahmad yang selama ini merasa terpisah dari tanah airnya, kini merasa bahwa hidupnya lengkap karena Aminah berada di sampingnya. Mereka berdua merasa bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Kembali di restoran mereka, keduanya merasa semangat baru. Mereka semakin terpacu untuk membawa restoran tersebut ke level yang lebih tinggi lagi. Ahmad, dengan ide-ide inovatifnya, bersama Aminah yang memiliki visi kuat dalam bisnis, mulai merencanakan ekspansi besar-besaran. Merekalah yang kini memimpin tim dengan penuh energi dan entusiasme, menciptakan berbagai menu baru yang tidak hanya menggabungkan cita rasa Indonesia, tetapi juga budaya Timur Tengah yang sangat kental dalam kehidupan Aminah. Hal ini membuat restoran mereka semakin populer, dengan pelanggan yang datang tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara. Namun, meskipun segala sesuatunya berjalan lancar di restoran, tantangan baru muncul. Dengan semakin banyaknya pengunjung dan popularitas restoran yang meningkat, banyak orang mulai mengamati hubungan mereka lebih dekat. Beberapa rekan bisnis dan kolega mulai memberikan komentar negatif, dan beberapa di antaranya meragukan profesionalisme Aminah dan Ahmad dalam mengelola bisnis mereka. Isu tentang hubungan mereka yang awalnya menjadi rahasia terbuka di kalangan karyawan, dan kini mulai mengundang perhatian di luar lingkungan kerja. Di tengah tantangan ini, Aminah dan Ahmad mulai merenung. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari kritik dan penilaian dari luar. Tetapi mereka juga sadar bahwa hubungan mereka tidak boleh memengaruhi bisnis yang telah mereka bangun dengan susah payah. Mereka merasa perlu untuk membuat keputusan yang tepat untuk melangkah maju, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadi mereka. Suatu sore, setelah bekerja keras sepanjang hari, Aminah mengundang Ahmad untuk berbicara. Mereka duduk bersama di ruang kerja yang nyaman, tempat yang sering menjadi saksi obrolan mereka. "Ahmad," kata Aminah dengan lembut, "aku tahu kita telah menghadapi banyak hal bersama, dan aku juga tahu bahwa kritik dan gosip mulai berdatangan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Yang penting adalah kita tahu apa yang kita lakukan dan mengapa kita melakukannya." Ahmad memandang Aminah dengan penuh apresiasi. Ia tahu betul bahwa Aminah bukan hanya seorang wanita yang kuat secara profesional, tetapi juga penuh keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. "Aku juga merasa demikian, Aminah. Kita telah melewati begitu banyak hal bersama. Aku percaya pada kita. Jika ada orang yang meragukan kita, itu bukan urusan kita. Yang terpenting adalah kita tetap fokus pada apa yang telah kita bangun dan masa depan yang ingin kita capai bersama." Aminah tersenyum dan meraih tangan Ahmad, menggenggamnya erat. "Kita sudah memilih jalan ini bersama, dan aku ingin berjalan di jalan ini bersamamu, apapun yang terjadi. Aku tahu kita bisa menghadapinya, seperti kita selalu melakukannya." Kepercayaan dan keyakinan mereka satu sama lain semakin kuat. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan gosip dan opini orang lain menghalangi langkah mereka. Mereka akan terus bekerja keras, menjaga profesionalisme, dan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik bagi restoran mereka dan bagi tim mereka. Aminah, yang dulu merasa takut akan masa depan dan kehilangan, kini merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kehidupan yang dijalaninya bersama Ahmad telah membawanya ke titik di mana ia bisa merasa bahagia dan puas, tidak hanya dengan pencapaian bisnis, tetapi juga dengan hubungan yang penuh cinta dan dukungan. Ahmad, di sisi lain, merasa bahwa kehidupannya telah berubah total sejak ia datang ke Indonesia. Ketika ia pertama kali datang, ia hanya memiliki impian untuk sukses dan kembali ke tanah air. Tetapi kini, impian itu berubah menjadi keinginan untuk tetap bersama Aminah, membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka berdua, dan menjadikan restoran mereka sebagai bukti bahwa mereka bisa sukses bersama. Suatu malam, setelah restoran tutup dan hanya ada beberapa karyawan yang menyelesaikan pekerjaan mereka, Aminah mengajak Ahmad untuk berjalan-jalan di luar restoran. Mereka berjalan perlahan di bawah cahaya lampu kota, menikmati momen kebersamaan mereka yang sederhana.
Ahmad, aku tahu kita telah mengambil banyak langkah besar dalam hidup kita, tetapi aku merasa perjalanan ini baru saja dimulai, kata Aminah, suaranya lembut namun penuh harapan. Ahmad menatapnya dengan penuh cinta. Aku juga merasakannya, Aminah. Ini baru awal dari segalanya. Bersamamu, aku merasa bahwa segala sesuatu mungkin. Kita akan terus berjalan bersama, membangun lebih banyak mimpi. Mereka berdua berhenti di sebuah taman kecil, di bawah pohon yang rindang. Ahmad berbalik menghadap Aminah, memegang kedua tangannya dengan erat. Aminah, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan menemukan seseorang seperti dirimu. Sejak pertama kali kita bertemu, aku tahu kita punya takdir yang sama. Aku berjanji akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi. Aminah tersenyum, meneteskan air mata bahagia. Aku juga, Ahmad. Aku berjanji, kita akan terus bersama, melalui segala hal. Ini adalah perjalanan hidup kita, dan aku tidak ingin melewatinya tanpa kamu. Kehidupan mereka berlanjut, penuh dengan tantangan, kebahagiaan, dan pertumbuhan. Bisnis mereka semakin berkembang, dan hubungan mereka semakin kuat. Aminah dan Ahmad tidak hanya menemukan cinta satu sama lain, tetapi juga menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Untuk menciptakan masa depan bersama, saling mendukung dalam setiap langkah yang mereka ambil. Akhirnya, mereka menyadari bahwa cinta dan kesuksesan tidak datang dengan mudah. Tetapi ketika dua hati yang saling mencintai bersatu, mereka dapat mengatasi segala